Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi madabati ayyam wa syuhuri wa sayyidin amafat. Kami hormati, kami cintai Al-Mutawalli Al-Habib Husain bin Hasan Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan bahagia. Allah Ta'ala berikan keberkahan di dalam kehidupan beliau. Dan tidak lupa pimpinan majelis Radatul Ahya yaitu Al-Habib Husain Fikri Al-Aidrus. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dan sehat. Dan juga segenap Jami Sadatul Adaris daripada keluarga daripada Al-Habib Husain bin Al-Aidrus Syahidul Maqam, daripada para habaib yang lainnya. Dan juga tidak lupa guru kita yang baru saja menyampaikan semutiara yang begitu indah walaupun sekelumit, yaitu Kiai Haji Usman Irsyad Arsyad. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umurnya dalam keadaan sehat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh guru kita Kiai Haji Usman. Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam begitu pedulinya kepada kita sebagai umatnya. Maka apabila kita sebagai umat Nabi tidak mengambil pelajaran atas apa yang sudah Nabi ajarkan kepada kita, maka kita akan rugi di dunia dan juga di akhirat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan pesan kepada kita, khairun nas matola umru wa hasuna amalu. Sebaik-baiknya orang yang panjang umurnya juga bagus amalnya. Maka apa yang tadi disampaikan oleh beliau, percuma kalau kita panjang umur tapi tidak baik amalnya. Percuma kalau kita umurnya panjang tapi isinya dengan dosa. Percuma umurnya panjang tapi diisi dengan maksiat. Maka perlu kita kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk apa? Memperbaiki amal kita. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka tidak sedikit mereka para ulia dan sholihin umurnya nggak sampai 50, saudara hadirin. Sultan yang mana Habib Abdullah bin Al-Aidrus umurnya 53 tahun. Umurnya 53 tahun. Imam Nawawi saya belatkan umurnya 50 tahun. Dan juga Imam Ghazali dan juga para ulama lain banyak. Imam Sahrulati juga sama, umurnya sampai 50 tahun. Kenapa? Karena mereka sudah terlalu banyak amal sehingga Allah Ta'ala cinta kepada orang tersebut. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka tugas kita sekarang ini untuk memperbaiki daripada amal kita. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengambil kesempatan di dunia ini untuk memperbaiki amal kita, maka di akhirat nanti akan menyesal, dan itu penyesalan yang makin panjang. Maka di dalam satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bagaimana orang yang mana dia kebanyakan berkhayal hingga gak punya waktu buat beramal, sehingga orang seperti ini la jadir atatulah usran. Mereka orang-orang seperti ini yang banyak berkhayal tapi sedikit amalnya, nanti di akhirat mereka akan banyak penyesalan. La jadir atatulah usran. Penyesalan panjang banget. Allah bilang dari jangan sampai kita menyesal. Mumpung kita masih hidup, pergunakan waktu kita, umur kita untuk kebaikan. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi. Beliau mengatakan, beliau bersabda apa? Tuba liman malaka lisan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda apa? Beruntung bagi orang yang bisa menjaga lisan. Wa wasi'ahu baituhu wa baka ala khati'atihi. Juga beruntung siapa? Orang beruntung yang kedua yaitu siapa? Orang yang dia lebih banyak diam di rumah ketika terjadi fitnah. Inna nuzulil fitnah wal masaib. Ketika terjadi fitnah dia banyak diam di rumah. Yang ketiga orang yang beruntung siapa? Wa baka ala khati'atihi. Orang yang menangis daripada dosa. Maka oleh karenanya, siapa orang yang bisa menjaga lisan ini? Ya, orang yang bisa menjaga lisan ini orang yang tahu dirinya. Kenapa? Lisan ini, mulut ini, ya, kalau kita nggak jaga, dia akan bisa menyusahkan kita.
dan bahkan dia akan menjerumuskan kita ke dalam api neraka. Makanya kata ulama, lisan ini bisa jadi sebab selamatnya kita, juga bisa menjadi sebab daripada celakanya kita. Kalau nggak kita jaga, kalau nggak kita didik lisan kita, maka kita akan celaka. Alhamdulillah. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, sudah banyak Allah Taala ajarkan dalam Al-Quran mengenai tentang adab-adab di dalam lisan. Hingga di dalam satu ayat apa? Wala tarfa, jangan kamu angkat suaramu waktu sautin Nabi. Jangan kamu angkat suaramu di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga apa? Wa kullahuma qawlan kariman. Dalam ayat yang lain, katakan berkata-katalah kamu kepada orang tuamu qawlan kariman, ucapan yang baik. Ini membuktikan apa? Bahwasanya lisan ini adalah tempat kita menjaga adab. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, maka ulama mengatakan apa? Salamatul din fi hifdzil lisan. Selamatnya orang itu di dalam dia ketika menjaga lisannya. Menjaga lisan dari apa? Imam Ghazali menjelaskan ada 8 penyakitnya lisan. Tapi kita ambil 3 aja. Ya, karena waktu udah malam. Pertama, yaitu apa? Al-kadzib, bohong. Ya, al-kidbu mahatul kabair. Bohong itu adalah pokok daripada segala dosa-dosa besar. Pembuka daripada dosa-dosa besar adalah dimulai dari kebohongan. Jadi jangan pernah anggap sepele kebohongan, walaupun ke keluarga sendiri, walaupun ke anak kecil, jangan pernah anggap sepele. Kenapa? Nanti ya kamu akan menyesal ketika kamu tahu kamu dibohongi oleh orang lain. Oke, kalau pengen tahu rasanya orang ngebohongin itu kayak gimana, lihat kita ketika kita dibohongin sama orang lain. Gimana? Enak gak dibohongin? Gak enak. Ya sama, orang lain juga sama. Gak suka dibohongin, betul tidak? Maka di sini biasakan jujur. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam berperilaku. Jujur dalam bertutur kata. Ya, jujur dalam bermuamalah, dalam berdagang, dalam lain-lain hal. Semua utamakan jujur. Kenapa? Awal pertama kali yang ditaruh di dalam jiwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh Allah Taala ada 2 sifat, Pak. 2 sifat ini yang pertama kali ditaruh di dalam dada Nabi SAW oleh Allah SWT. Yaitu apa? Asidqu wal amanah. Jujur dan amanah. Ya, ini yang pertama kali ada di dalam diri Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang kedua, penyakit lisan apa? Yaitu ghibah. Ghibah yaitu ngomongin orang lain. Yang mana kalau tuh orang dengar, dia udah pasti nggak suka. Gak ada orang yang ngomongin gak seneng, ya? Gak ada orang yang dia ngomongin terus dia seneng, gak ada. Pasti semua orang gak seneng. Nah itulah ghibah. Ya, perlu kita ketahui, jangankan menggibahi orang saleh. Al-Habib Abdullah bin Qadalaitul Suhiburatim belum menjelaskan apa? Menggibahi satu orang muslim itu saja sudah nggak boleh, sudah dilarang. Wah, bagaimana kalau menggibahi orang soleh? Menggibahi orang soleh, kasih hatta ila dzurriyyatika ba'da. Akibatnya itu sampai 7 turunan kamu juga akan kena akibatnya. Alhamdulillah. Maka di sini saudara ini jaga lisan kita. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu orang-orang soleh, ya, orang-orang soleh itu di hadapan kita nggak pernah tahu. Kenapa? Orang soleh nggak ada namanya, Pak. Orang soleh nggak ada tulisannya di bajunya. Jadi kita jangan sembarangan, betul tidak? Kita jangan sembarangan. Jangan kita melihat ini orang ya pakai batik, bajunya lusuh, ya dijualan sayur dari kampung ke kampung. Kita anggap ini orang biasa. Kita anggap ini orang ini. Kenapa? Bisa jadi hatinya jauh lebih bersih dari kita. Bisa jadi otaknya lebih bersih daripada otak kita. Bisa jadi doanya lebih mustajab dari doa kita. Maka jangan pernah sembarangan menganggap sepele kepada setiap orang. Oleh karena saudara hadirin dirahmati oleh Allah Taala, Imam Ali Zainal Abidin beliau pernah menjelaskan apa? Jangan pernah kamu menganggap sepele ya ila ahad, walaupun kepada siapapun, Fala tahtaqiru. Jangan pernah kamu anggap remeh orang itu. Oleh karena saudara hadirin dirahmati oleh Allah Taala. Kemudian penyakit lisan yang ketiga yaitu apa? Yaitu suka menghina orang. Menghina orang yang mana nanti Allah Ta'ala akan hukum kepada orang yang suka menghina orang itu. Kita akan dihinakan seperti itu. Kita suka menghina orang fulan, nanti juga kita akan dihina oleh orang lain. Seperti hinaan yang kita hinakan kepada orang itu. Ya, nanti dibalas sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua apa? Siapa orang yang beruntung? Yaitu orang
yang dia itu luzumul bait. Ya, lebih banyak diam di rumah, nggak mau keluar rumah kecuali hal-hal yang penting. Nggak keluar rumah, ya, kecuali buat urusan maisha, ya, buat nyari nafkah, buat ngaji, ziarah, dan majelis. Itu yang diperbolehkan. Buat silaturahim. Lebih dari itu sudah cukup, dia lebih banyak di rumah. Kenapa, Pak? Logikanya begini, orang kalau banyakkan di luar dulu, banyak keluar rumah, sedikit ibadah. Betul? Kapan baca Qurannya? Kalau dia waktunya habis di jalan, betul? Kapan dia mau baca ratibnya? Kalau waktunya habis di jalan. Nah, makanya di sini. Lalu orang yang seperti ini, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan beruntung. Kenapa? Karena ketika terjadi fitnah, dia menyelamatkan diri dengan dia nuzulul bait, ya, rajin di rumah. Maka di sini saudara hadirin dirahmati Allah Taala. Maka kita harus berpikir bagaimana caranya menghindar daripada fitnah yang disebutkan dari Nabi itu. Bagaimana cara kita terhindar dari fitnah? Satu, pegang Al-Quran. Pegang daripada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pegang daripada ajaran para ulama. Pegang daripada ajaran para salafun salihin. Ya, bikin dengan gigi geraham. Istilah kata ini, ya, kita pegang betul-betul, jangan ditinggalkan. Kenapa? Karena itu adalah jalan yang paling menyelamatkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana kami kalau terjadi ikhtilaf, ya, terjadi perbedaan, ya, perbedaan pandangan hingga terjadi fitnah, bagaimana? Alaikum bisawabil aqil. Hendaknya kamu berada di pihak yang paling besar, pihak yang paling besar, ya. Dan alhamdulillah ahlu sunnah wal jamaah dari ujung barat hingga ujung timur, dari dulu hingga detik ini, ahlu sunnah menjadi paling terbesar. Kalau kita mau tahu di mana, di Amerika, di Prancis, semua udah baca maulid, saudara hadirin. Sampai di Thailand semua udah baca maulid. Semua cinta terhadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sudah mengikuti daripada ahlu sunnah wal jamaah. Maka jangan pernah sepelekan, jangan pernah anggap sepele ahlu sunnah cuma hobinya mulut dan aja, cuma hobinya tahlil aja. Tidak, ahlu sunnah bukan hanya sekedar urusan tahlil. Ahlu sunnah bukan hanya urusan daripada bangsa, bukan urusan makan, bukan urusan jajan-jajanan, tapi ahlu sunnah soal mengikuti Al-Quran wa sunnah dan juga daripada para salafun salihin. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di sini di akhir zaman seperti ini tidak ada yang lebih bisa menyelamatkan kita dari fitnah lebih daripada mengikuti para ulama. Ikuti pengajiannya, ikuti daripada bacaan-bacaan. Maka saya teringat Habib Abdullah bin Ghadalidrus itu memiliki ratib yang bernama ratib Al-Idrus. Kenapa ratib Al-Idrus ini baru dikenalnya sekarang, Pak? Kenapa? Padahal ratib Al-Idrus ini ratib paling tua. Sebelum ada ratib-ratib yang lain, ratib Al-Idrus ini ratib paling pertama dan paling tua. Memang Habib Abdullah Al-Idrus itu pernah berdoa, ya Allah, terkenalkanlah daripada ratibku ini, tersebarkanlah ratibku ini di akhir zaman. Kenapa? Karena saya kurang tahu di akhir zaman nanti bakal banyak daripada fitnah-fitnah yang akan mencopotkan daripada iman kita, menggoyahkan iman kita, dan ratib Al-Idrus inilah yang akan menjaga daripada kita iman, khususnya daripada menjaga kita punya akidah. Kenapa? Biar akidah kita nggak goyah, betul tidak? Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, maka kalau pengen selamat dari fitnah zaman, ikuti ulama, baca ratibnya. Ya, ratib bagus. Ya, antum mau baca ratib Al-Idrus silakan, mau baca ratibul Atas silakan, mau baca ratibul Haddad silakan. Ya nggak bagus yang suka baca ratib. Ya nggak bagus yang suka bandingin ratib. Ya, yang anti ratib itu nggak bagus. Atau baca apapun silahkan, itu hak antum. Betul tidak? Maka oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, ikuti ulama, ikutin majelisnya. Ya, pilih majelis yang di situ dibacain ucapan ulama, dibacain kitab-kitab ulama. Biar apa? Biar pembahasan majelis itu nggak keluar daripada jalannya ulama. Sekarang kan enggak. Banyak majelis sekarang udah nggak ada daripada asalnya ulama. Udah nggak dibawakan daripada bacaan-bacaan ulama, sudah nggak mengikuti daripada kitab-kitab ulama. Nah, maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, ikuti dan cari guru yang punya sanad. Kenapa? Adinul Islam, ya, agama itu berhubungan dengan sanad. Ya, maka lihatlah dari mana kamu ambil sanad. Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala. Kemudian siapa lagi? Orang yang beruntung adalah wabaka ala faqi ahli.
orang yang menangisi daripada dosa-dosanya. Dalam satu hadis yang lainnya Nabi SAW bersabda, kullu ain, setiap mata nanti pada hari kiamat bakiyah akan menangis. Illa kecuali ya dua mata ini tidak akan menangis pada hari kiamat. Siapa itu? Pertama, matanya ainul khasyiat min khasyatin. Matanya orang yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, kapan kita mau menangis karena takut kepada Allah? Waktu kita habis kuat di luar, waktu kita habis kuat nongkrong begadang, gak ada untungnya, gak ada juntrungannya. Coba kalau kita gunakan malam-malam kita ya untuk sholat tahajud, menangis berdoa kepada Allah Taala, itu jauh lebih menyelesaikan daripada hidup kita. Kenapa? Kunci segala daripada perbuatan dan masalah itu ada di dalam tahajud. Semua masalah kita ya bakal terselesaikan dengan apa? Dengan kita sholat tahajud. Kenapa? Ketika kita bangun di tengah malam, kita meminta kepada Allah Taala, kita tadarru ila Allah, meminta kepada Allah hingga mencucurkan air mata, maka di situ Allah Taala akan mendekat kepada kita. Bukan data yang dekat, rahmat yang nyamperin kita. Rahmatnya Allah akan menyampaikan kepada kita. Hingga apa? Allah Ta'ala akan menawarkan kepada kita siapa yang ingin diampuni dan siapa yang ingin diijabah doanya, siapa yang ingin dapat ampunanku. Maka kapan ada di penawaran itu? Adanya di akhir sepertiga malam. Maka jangan sia-siakan daripada waktu sepertiga malam kita untuk bangun tahajud dan minta daripada hajat kita. Betul tidak? Oleh karena saudara hadirin yang dirahmati Allah Taala, maka jangan sampai kita pulang dari tempat ini dalam keadaan sia-sia. Mari teguhkan amal kita, perbaiki lisan kita, perbaiki keadaan kita, perbaiki daripada pergaulan kita, perbaiki daripada kehidupan kita sehari-hari. Mudah-mudahan Allah Taala limpahkan rahmat hidayah bagi kita semua. Mudah-mudahan Allah Taala berikan keberkahan dalam setiap hidup kita, dalam setiap langkah kita. Allah Taala mengabulkan hajat kita. Allah Taala berikan keberkahan bagi anak-anak kita. Mudah-mudahan amal kita jangan saleh wa salihah. Ya Allah ya Rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada hadirin.